Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, yaitu saya sendiri, Tantri, dengan NIM 209222187 sebagai moderator. Lalu ada rekan saya yaitu Ine Sophia dengan NIM 209223990 sebagai pemateri ke-8. Lalu ada Sinta Nur Anggrayani dengan NIM 2092225 sebagai pemateri ke-5. Lalu ada Mutiara Agustin dengan NIM 2092279 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Nursina Padang dengan NIM 209223995 sebagai pemateri ketujuh. Selanjutnya ada Karisma Dewi Putri dengan NIM 209223994 sebagai pemateri keenam. Dan yang terakhir ada Liani Amelia dengan NIM 2092221 sebagai pemateri 3 dan 4. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pendekatan Sistem dan Pendekatan Kontingensi. Materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Teh Ine Sophia. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang definisi kesisteman. Kesisteman adalah suatu konsep, formalitas, dan proses dari keseluruhan disiplin, ilmu dan pengetahuan sosial dapat dipadukan dengan berhasil. Secara umum, pendekatan sistem ditandai dengan pengkajian terhadap semua faktor yang berpengaruh dalam rangka mendapatkan solusi yang mencapai suatu tujuan. Adanya model-model untuk membantu pengambilan keputusan lintas disiplin, sehingga permasalahan yang kompleks dapat diselesaikan dengan komparatif. Mengapa diperlukan pendekatan sistem? Adanya peningkatan masalah kompleksitas organisasi, adanya kemajuan dalam bidang manajemen, adanya kebutuhan metode baru untuk permasalahan rumit, munculnya masalah yang tidak terstruktur. Sistem masyarakat terasa semakin rumit dan perilaku sulit dimengerti. Adanya kebutuhan pengendalian dan antisipasi perubahan, adanya perkembangan pendekatan sistem dan verbal menjadi terstruktur. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Teh Ine Sophia yang telah memaparkan materi, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Teh Mutiara Agustin. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan, dan terima kasih juga kepada rekan saya sebelumnya yang telah memaparkan materi pertama. Di sini saya Mutiara Agustin akan menyampaikan materi yang kedua yaitu mengenai pengertian pendekatan sistem. Bisa kita lihat di PPT, ada beberapa pengertian tentang sistem menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Azrul Azwar, sistem ialah satu kesatuan yang utuh diperkirakan berhubungan serta satu sama lain saling mempengaruhi yang ketemunya dengan sadar dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem menurut Azrul Azwar ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan keterkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada pengertian sistem menurut Fremont. Suatu sistem adalah merupakan suatu penggabungan, penyatuan dari dua atau lebih bagian-bagian, komponen-komponen atau subsistem-subsistem yang interdependen dan ditandai oleh batas-batas yang jelas dari lingkungan suprasistemnya. Jadi dapat disimpulkan, pengertian sistem menurut Fremont ini adalah suatu penggabungan dari dua atau lebih bagian-bagian atau subsistem-subsistem yang ditandai oleh batas-batas yang jelas dari lingkungan suprasistemnya. Nah, selanjutnya ada pengertian sistem menurut Lumba. Menurut Lumba,
Sistem adalah suatu tatanan yang terdiri dari bagian atau subsistem yang satu sama lainnya saling berhubungan dalam mencapai tujuan tertentu. Pengertian sistem menurut Lumba lebih kepada penggabungan antara pengertian sistem menurut Azula Azwar dan pengertian sistem menurut Fremont. Sedangkan pendekatan sistem ini pada manajemen bermaksud untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi pendekatan sistem pada manajemen ini lebih kepada untuk memperlihatkan bahwa suatu organisasi itu merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya terdapat bagian-bagian, di mana bagian-bagian ini merupakan manusia, contohnya yang satu sama lain saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, ada unsur-unsur atau komponen dasar sistem. Ada 4, yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output, dan yang keempat adalah feedback. Yang pertama dalam unsur dasar sistem adalah input. Input ialah kumpulan elemen atau bagian yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut. Jadi input ini sangat penting dalam suatu sistem. Yang kedua ada proses. Proses ialah kumpulan elemen atau bagian yang berfungsi mengubah masalah menjadi keluaran yang direncanakan. Jadi proses itu lebih kepada perjalanannya, sedangkan input itu adalah rencana, masih rencana, dan proses itu adalah perjalanannya untuk mencapai atau berjalannya suatu rencana. Nah, yang ketiga ada output, ialah kumpulan elemen atau bagian yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sistem. Yang keempat ada feedback atau timbal balik, ialah kumpulan elemen atau bagian yang merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai masukan bagi sistem tersebut. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pendekatan sistem adalah upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukannya dengan analisis secara sistem. Apabila pendekatan sistem ini dilakukan dengan baik oleh suatu organisasi atau perusahaan, maka suatu organisasi atau perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan dari pendekatan sistem ini. Adapun di samping kelebihan pasti ada kekurangan dalam pendekatan sistem ini. Untuk pemaparan yang lebih jauh akan disampaikan oleh rekan saya yang selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian pendekatan sistem dan unsur-unsur dasar pendekatan sistem. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Teh Mutiara Agustin dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Liani Amelia. Baik, terima kasih kepada Tantri yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Keuntungan yang diperoleh apabila dilaksanakan pendekatan sistem yaitu jenis dan jumlah masukan dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga penghamburan sumber, tata cara dan kesanggupan yang sifatnya terbatas akan dapat dihindari. Kemudian, proses yang dilaksanakan dapat diarahkan untuk mencapai keluaran sehingga dapat dihindari pelaksanaan kegiatan yang tidak diperlukan. Lalu, keluaran yang dilaksanakan dapat lebih optimal serta dapat diukur secara lebih cepat dan objektif. Kemudian, umpan balik dapat diperoleh pada setiap tahap pelaksanaan program. Jadi, berbagai kemungkinan yang tersedia dapat diperhitungkan sehingga tidak ada yang luput dari perhatian. Selanjutnya, kelemahan pendekatan sistem dapat terjebak dalam perhitungan yang terlalu rinci, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan dan demikian masalah yang dihadapi tidak akan dapat diselesaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Teh Liani Amelia dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Teh Sinta Nur Anggraeni. Terima kasih Teh Tantri. Selanjutnya saya akan memaparkan materi berikutnya, yaitu ada tahapan-tahapan pendekatan sistem. Ada juga beberapa tahapan pendekatan sistem, yaitu ada 3 tahapan. Tahap ke-1, upaya persiapan. Langkahnya yaitu melihat perusahaan sebagai suatu sistem, mengenal sistem lingkungan, dan mengidentifikasi subsistem-subsistem perusahaan. Tahap kedua, upaya pendefinisian. Langkahnya yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem dan menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Dan yang
terakhir yaitu tahap ketiga, upaya pemecahan masalah atau solusi. Langkahnya yaitu mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, mengevaluasi solusi-solusi alternatif, memilih solusi yang terbaik, mengimplementasikan solusi, dan menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih secara efektif. Langkah-langkah pendekatan sistem memberikan cara terbaik untuk mengkelompokkan keputusan yang banyak dapat saja dibuat pada saat pemecahan masalah. Setiap tahap bahwa upaya pendefinisian dan upaya pemecahan masalah memerlukan setidaknya satu keputusan. Pemecahan masalah menurut Kennard dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menganalisis sistem, menanyakan pertanyaan, memilih alat yang pas atau sesuai, memahami skema atau aliran data, memisahkan dan mengatasi, menyarankan, melakukan penetapan, membuat keputusan, dan membuat rancangan yang prioritaskan objek, dan yang terakhir yaitu melakukan analisis proses. Sekian materi yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Teh Sinta Nur Anggraeni, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Karisma Dewi Putri. Oke, terima kasih Tantri. Di sini saya akan membacakan materi tentang pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi ini dikembangkan oleh para manajer, konsultan, dan peneliti yang mencoba untuk menerapkan konsep-konsep dari berbagai aliran teori manajemen dalam situasi kehidupan nyata. Menurut pendekatan ini, tugas manajer adalah mengidentifikasi teknik mana pada situasi tertentu dan pada waktu tertentu akan membantu pencapaian tujuan manajemen perbedaan kondisi dan situasi yang membutuhkan aplikasi teknik yang berbeda. Karena tidak ada teknik, prinsip, dan konsep universal yang dapat diterapkan dalam seluruh kondisi. Teori organisasi sudah seharusnya berlandaskan pada konsep sistem yang terbuka. Karena ini merupakan pandangan yang berbeda dari pandangan para ahli teori klasik yang melihat organisasi merupakan suatu sistem yang tertutup. Inti dari teori kontingensi ini pada dasarnya terletak pada pandangannya dalam melihat hubungan antara organisasi dan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Pengertian kontingensi. Kontingensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu atau lebih peristiwa pada masa yang akan datang. Pendekatan kontingensi merupakan sebuah cara berpikir yang komparatif berdasarkan perbandingan baru di antara teori-teori manajemen yang telah dikenal. Manajemen kontingensi berupaya untuk melangkah keluar dari prinsip-prinsip manajemen yang dapat diterapkan dan menuju ke kondisi situasional. Salah seorang penulis manajemen kontingensi yang bernama Fred Lutyens menyatakan pendekatan-pendekatan tradisional dalam bidang manajemen tidak salah atau keliru. Tetapi, dewasa ini mereka tidak terlampau cocok. Terobosan baru terhadap teori dan praktik manajemen dapat kita temukan pada pendekatan kontingensi. Apabila dirumuskan secara formal, pendekatan kontingensi merupakan suatu upaya untuk menentukan melalui kegiatan riset, praktik, dan teknik manajerial yang mana paling cocok dan tepat dalam situasi-situasi tertentu. Maka menurut pendekatan kontingensi, situasi-situasi yang berbeda mengharuskan adanya reaksi manajerial yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Karisma Dewi Putri yang telah memaparkan materinya, dan materi yang terakhir akan dipaparkan oleh Teh Nursina Padang. Terima kasih kepada Tantri yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan sedikit tentang macam-macam pendekatan kontingensi. Langsung saja, macam-macam pendekatan kontingensi. Beberapa ilmuwan manajemen tertarik pada pemikiran kontingensi.
Hal itu karena merupakan sebuah kompromis yang dapat dimanfaatkan antara pendekatan sistematik dan apa yang dapat dinamakan perspektif situasional murni. Pendekatan sistematik kerap kali dikritik orang karena pendekatan tersebut bersifat terlampau umum atau abstrak, walaupun pandangan situasional murni yang mengasumsi bahwa setiap situasi kehidupan nyata memerlukan suatu pendekatan yang sangat berbeda, telah dinyatakan sebagai hal yang terlampau spesifik. Ada 3 macam pendekatan kontingensi. 1. Perspektif sistem terbuka. Perspektif sistem terbuka ini bersifat fundamental bagi pandangan kontingensi. 2. Orientasi riset praktikal. Riset praktikal adalah apa yang akhirnya menyebabkan timbulnya manajemen yang lebih efektif. 3. Pemikiran sistematik tertutup tradisional yang menyebabkan orang mencari hubungan kasual yang saling berhadapan. Pendekatan tersebut dinamakan analisis bivariat. Pendekatan kontingensi telah berkembang di berbagai bidang manajemen seperti perancang organisasi, kemampuan, motivasi, perencanaan yang strategis, dan dinamika kelompok. Jadi, pendekatan kontingensi ini muncul sebagai tanggapan atas ketidakpuasan terhadap anggapan universalitas dan kebutuhan untuk memasuki berbagai variabel lingkungan ke dalam teori praktik dan manajemen. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Tantri. Baik, terima kasih kepada Teh Nursina Padang yang telah memaparkan materinya. Jadi, pada kesimpulannya, pendekatan sistem merupakan suatu upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistem. Nah, sedangkan pendekatan kontingensi merupakan suatu cara berpikir yang komparatif berdasarkan bandingan yang baru di antara teori-teori manajemen yang telah dikenal. Masing-masing langkah pendekatan tersebut memberikan cara terbaik untuk mengelompokkan keputusan yang banyak yang dapat saja dibuat pada saat pemecahan masalah dalam manajemen. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar administrasi, yaitu Ibu Nur Jamilah SAB MAB, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.